Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi tentang materi sel-sel darah. Dosen pengampu pada mata kuliah anatomi fisiologi yaitu Bu Fitra Arsy Nurqoriah, SST MKep. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lestari, NIM P07124121003 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 1 tingkat 1 kelas A. Lanjut saja, di sini saya akan menjelaskan tentang proses hematopoiesis dan tempat terjadinya hematopoiesis. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik, pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Dimulai pada usia kehamilan 20 minggu terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa periode, yaitu pertama, mesablastik. Dari embrio umur 2-10 minggu terjadi di dalam yolk yang dihasilkan adalah HbG1, HbG2, dan Hb Portland. Yang kedua yaitu hepatik, dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati, sedangkan pada limfa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Di sini menghasilkan Hb. Yaitu yang ketiga, mieloid, dimulai pada usia kehamilan 20 minggu terjadi di sumsum tulang, kelenjar limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfonodi, terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah diantaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormone, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoietik. Lanjut, yang kedua yaitu menjelaskan anatomi dan fungsi dari bagian-bagian darah. Yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bikonkav dan tidak memiliki inti sel. Ukurannya kecil dan fleksibel. Sel darah ini berjumlah sekitar 4-5 juta sel atau MM3. Sel darah merah berfungsi membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Selain itu, sel darah merah yang telah mengangkut oksigen harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbodioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan siklus pernapasan manusia. Jika kamu kekurangan sel darah merah, maka kamu punya penyakit yang namanya anemia. Dampak yang disebabkan oleh penyakit ini lumayan loh. Penderita anemia biasanya akan lebih cepat lelah dari orang kebanyakan. Hal ini terjadi karena kurangnya suplai oksigen untuk tubuh karena kurangnya sel darah merah sebagai pengangkut. Sel darah putih berfungsi dalam menjaga kekebalan dan pertambahan tubuh. Leukosit ini bertugas untuk menetralkan bakteri dan kuman yang masuk melalui aliran darah atau dari luka yang terbuka. Leukosit bisa melakukan hal tersebut karena mempunyai sifat amoeboid yang membuatnya dapat bergerak bebas, dan sifat fagositosis atau memangsa bakteri dan sel-sel yang telah mati. Jika kamu terkena sebuah penyakit, maka sel darah putih akan diproduksi oleh tubuh secara lebih cepat dan banyak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar penyakitnya tidak tambah parah, tetapi jika tubuh kelebihan leukosit, maka kamu ada dalam kondisi yang disebut leukositosis. Sebaliknya, jika terkena penyakit seperti tipus yang membunuh sel darah putih, kamu akan ada dalam kondisi leukopenia, akan kekurangan sel darah putih. Lanjut, yang kedua adalah plasma darah adalah komponen penyusun darah yang paling banyak sebesar 55%. Bagian darah adalah plasma darah. Plasma darah terdiri dari garam mineral, protein darah seperti albumin, fibrinogen, dan antibodi, nutrisi, hormon, gas terlarut, serta zat hasil ekskresi. Walau terlihat banyak penyusunnya, tetapi 90% plasma darah adalah air.
Plasma darah ini berfungsi untuk mengedarkan nutrisi, hormon, dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah keping darah. Keping darah atau yang biasa dikenal dengan nama trombosit adalah komponen terakhir dalam sel-sel darah. Keping darah memiliki bentuk kuat, memanjang maupun oval. Wujudnya tidak berwarna, tidak berisi sel, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit dan mudah pecah. Jumlahnya di dalam tubuh sekitar 200-400 ribu sel. Apa sih tugas dari trombosit? Tugasnya adalah untuk mengumpulkan darah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi darah yang keluar pada saat terjadi luka pada manusia. Jadi darah di dalam tubuh kita memiliki banyak sekali fungsi. Selain untuk menyalurkan kebutuhan gizi dan mineral yang dibutuhkan tubuh, darah juga berfungsi sebagai pengantar oksigen dari paru-paru dan pengangkut karbon dioksida. Dengan adanya kedua hal ini memungkinkan kita bisa beraktivitas. Hal yang paling penting, dengan adanya antibodi atau sistem imun pada darah, kita tidak mudah terserang penyakit yang dapat mengganggu aktivitas kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan sel-sel darah secara terperinci dari janin dilanjutkan ke bayi dan anak. Eritrosit, sel darah merah, dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning setelah saat embrio pada minggu-minggu pertama. Proses pembentukan eritrosit disebut eritroposis. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limfa, dan kelenjar sumsum tulang. Produksi eritrosit ini dirangsang oleh hormon eritropoietin. Globin dan hemoglobin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan, dan zat besi dalam hem dari hemoglobin dikeluarkan untuk dibuang dalam pembentukan sel darah merah lagi. Sisa hem dari hemoglobin diubah menjadi bilirubin atau warna kuning empedu, dan biliverdin, yaitu yang berwarna kehijau-hijauan yang dapat dilihat pada perubahan warna hemoglobin yang rusak pada luka memar. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi daripada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Selanjutnya yaitu menjelaskan secara terinci sirkulasi darah pada janin dan bayi. Sirkulasi darah janin selama dalam kandungan tidak sama dengan sirkulasi darah setelah lahir atau pada orang dewasa karena paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantara plasenta. Plasenta merupakan jaringan dinding rahim dengan jonjot yang mengandung banyak pembuluh darah, merupakan tempat pertukaran zat di mana zat yang diperlukan diambil dari darah ibu dan yang tidak berguna dikeluarkan. Plasenta terbentuk pada minggu ke-8 kehamilan dan merupakan bagian konsepsi yang menempel pada endometrium uterus serta terikat kuat sampai bayi lahir. Sistem sirkulasi darah janin meliputi vena umbilicalis, ductus venosus, aranti, foramen oval, ductus arteriosus, Bartoli, dan arteri umbilicalis. Vena umbilicalis yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari plasenta ke peredaran darah janin. Darah yang dibawanya banyak mengandung nutrisi dan oksigen. Ductus venosus aranti, pembuluh darah yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior. Foramen oval yaitu suatu lubang antara anterium kanan dan kiri. Lubang ini akan tertutup setelah janin lahir. Selanjutnya itu menjelaskan secara terinci sirkulasi darah pada orang dewasa. Pada orang dewasa jumlah volume darah yang mengalir dengan sistem sirkulasi mencapai 5-6 liter. Darah terus berputar mengalir dalam sistem sirkulasi sistematik dan paru-paru tanpa henti. Pembuluh darah arteri terdiri dari dua yakni aorta atau arteri pulmonalis. Aorta berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonalis berfungsi mengalirkan darah yang kaya CO2 dari jantung ke paru-paru. Urutan peredaran darah besar pada manusia. Urutan peredaran darah besar yaitu peredaran darah besar yang benar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, dari kembali ke jantung. Secara detail, jantung, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas, dan pembuluh balik bawah jantung. Urutan peredaran darah kecil yaitu aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Secara detail, urutan peredaran darah dimulai dari jantung, pembuluh nadi paru-paru, pembuluh balik paru-paru, jantung atau serambi kiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.